Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, sekilas tips punya beberapa tips untuk lolos PKM. Pertama, percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu dan bisa mencobanya. Ya, kedua, pastikan bidang PKM yang kamu pilih sejalan dengan ide yang kamu usung. Ketiga, judul PKM harus unik dan menarik. Keempat, perhatikan dengan baik dan teliti format penulisan proposal berdasarkan pedoman PKM. Kelima, pastikan seluruh syarat administrasi yang tertera di pedoman PKM telah terpenuhi. Yang keenam, disarankan peka terhadap isu dan perkembangan penelitian terbaru. Ketujuh, pastikan ide yang kamu temukan dapat diaplikasikan untuk masyarakat umum. Kedelapan, rancangan dana harus realistis dan masuk akal. Kesembilan, banyak konsultasi dengan dosen pembimbing. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman kakak tingkat yang pernah mengikuti PKM pada tahun sebelumnya. Nah, di sini saya sudah bersama Bang Taufik, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Nusa Putra yang telah lolos PKM pada tahun 2021. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore. Boleh sedikit bertanya tentang PKM? Ya. Gimana sih tips lolos PKM menurut Abang sendiri? Kalau menurut Abang sendiri, tipsnya itu yang pertama, yang pastinya itu harus mengumpulkan niat dan juga harus mempunyai ide yang bagus. Soalnya kan di dalam PKM ini yang ditilai itu pertama dari ide dan gagasan kita seberapa jauh. Misalnya kita mau mengambil kategori PKM, kan ada 5 bidang ya dalam PKM itu, dan juga ada 2 yang lainnya. Nah, misalnya kita mempunyai ide seperti apa, nah ide tersebut itu kita masukkan ke PKM kategori yang mana. Misalnya kategori pengabdian masyarakat. Nah, untuk kategori pengabdian masyarakat itu berarti idenya itu harus mencakup manfaat untuk masyarakat di sana gitu, misalnya yang tujuan kita. Nah, sedangkan untuk di PKM ini yang pertama itu harus bisa tata tulis ya, intinya kita harus bisa menguasai Word ya. Soalnya kan kita nanti ada namanya membuat proposal. Nah, itu proposal itu kan harus mempunyai tata tulis yang baik. Soalnya di dalam penilaian PKM ini yang paling pertama dilihat itu dari tata tulisnya dulu. Kalau misalnya tata tulisnya buruk, tidak akan dilanjutkan. Nah, kalau misalnya tata tulisnya baik, itu nanti akan dilanjutkan ke isi-isinya gitu. Untuk pertanyaan kedua, apa motivasi dari Abang untuk para mahasiswa Universitas Nusa Putra untuk lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan PKM? Oke, ini intinya bisa diibaratkan kalau PKM ini misalnya nih, kampus yang bergerak tanpa dukungan mahasiswa itu PKM ini tidak akan berjalan lancar. Begitupun kalau misalnya mahasiswa itu membuat proposal tanpa ada dukungan dari kampus, itu mahasiswa juga tidak akan lancar ya. Nah gitu. Jadi intinya kita antara mahasiswa dan kampus itu harus saling berintegritas ya. Jadi intinya kampus mewadahi mahasiswa yang ingin mengikuti PKM, dan mahasiswa pun semangat dalam mengikuti PKM-nya gitu. Soalnya emang dilihat dari dosen-dosen di Universitas Nusa Putra ini cukup memadai ya, cukup memadai dalam perihal keilmuan dalam PKM ini. Ya, banyak juga dosen-dosen pembimbing yang mungkin saya rasa keilmuannya itu lebih bagus lah gitulah ya. Terus untuk motivasinya itu mungkin agar kita Universitas Nusa Putra ini ya banyak yang lolos nantinya pada PKM tahun selanjutnya, kita harus PKM ini harus menjadi budaya dulu di Nusa Putra gitu kan. Karena kalau misalnya kita nanti ke depannya itu nanti banyak yang lolos ya PKM-nya, nanti kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang lainnya gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita udah banyak yang lolos, otomatis pengalaman lolos itu bisa ditularkan lagi ke adik-adik tingkat kita gitu. Jadi harus semangat intinya gitu dalam mengikuti PKM ini. Menurut saya PKM ini
tidak terlalu sulit ya, hanya yang sulit itu mencari ide gagasannya. Soalnya untuk tata cara tulisnya itu banyaklah template-templatenya gitu. Sebenarnya tips-tips yang untuk lolos PKM itu di Google juga banyak kalau misalnya kita ketik gitu kan. Tapi sebenarnya pengimplementasian di Universitas Nusa Putra ini gitu. Jadi tidak semuanya tips itu diterapkan di Nusa Putra ya, karena mungkin bukan ranahnya seperti itu gitu. Nah, jadi intinya kita untuk tahun sekarang harus semangat dan membudidayakan PKM ini untuk lebih sukses di tahun-tahun selanjutnya gitu. Baik, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Bang. Okay. Selamat sore. Selamat sore. Baik, mungkin itu beberapa pengalaman yang telah disampaikan oleh Bang Taufik. Nah, itu beberapa tips lolos PKM dari Sekilas Nuansa. Jangan lupa belajar dan tetap semangat.